keluar akhirnya berita acaranya apa? Belum hari ini kalau bisa sombong masih live streaming jadi 9. Siapa? Live streaming AS. AS kan? Belum aja dulu Pak. Aja. Aku mau aja langsung bilangnya. Tapi kalau langsung anda mau bisnisnya diskusi pakai aja lagi. Soal banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sebelum kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain, saya cek dulu kelengkapan kelompok 1. Muhammad Abdul Karim sudah ada. Muhammad Fauzan, Rendia Auliana, sudah ada ya? Hadir Pak. Ya. Suhaibul Kahfi, sudah ada. Oke, Gina Saadah, sudah ada. Muhammad Asqalani Haitami, sudah ada. Mungkin silahkan nanti dicoba dulu siapa yang bertindak untuk share screen, apa sekaligus presenternya atau operatornya yang lain. Presenternya kan Rendia Auliana. Bagaimana? Silakan dibuka dulu filenya biar nanti mudah untuk share screen-nya. Kelompok 1, siapa nanti yang bertugas untuk share screen? Di present now atau dipresentasikan itu. Silakan infonya. Sudah 20 orang yang masuk. Kita ada 35 peserta ya. Oh ya, sudah bisa tadi ya, sudah dicoba ya. Baik, mungkin kita mulai saja sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertemuan di tatap muka yang ke-6 pada hari ini dengan materi kompensasi. Nah, kita mulai bersama-sama membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Eh, Google Meet ini saya rekam, saya infokan kepada Anda. Mudah-mudahan nanti saya bisa bagikan linknya setelah selesai rekaman ini. Dan setelah proses nanti biar nanti kita bisa sambil mengulang-ulang sekaligus untuk bahan dokumentasi. Ya, tidak apa-apa, videonya tidak diaktifkan, tapi nanti sewaktu presentasi atau mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan diaktifkan videonya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan sinyal lancar hari ini sehingga bisa selesai sampai akhir. Nah, sebagai pengantar, jadi kompensasi ini ya kita secara umum mengartikan gaji, padahal bukan semata-mata gaji saja. Jadi kompensasi ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah imbalan. Imbalan itu tidak harus selalu berupa gaji, tidak selalu berupa materi atau barang saja, tetapi ada komponen-komponen yang lain nantinya. Nah, pada materi nanti kita akan membahas 5 materi, yakni tentang pengertian kompensasi, tujuan pemberian kompensasi, komponen-komponen kompensasi, langkah-langkah penentuan kompensasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Sesuai dengan perencanaan yang telah saya kirimkan di minggu kemarin, yang melakukan presentasi hari ini adalah kelompok 1, yakni yang sebagai presenter adalah Rendia Auliana, yang bertindak sebagai moderator adalah Muhammad Abdul Karim, sekretaris adalah Muhammad Fauzan. Jadi nanti sekretaris nanti salah satu tugasnya mencatat pertanyaan dan jawaban yang akan dikirim di paling lambat di hari besok di grup ini, di grup WA yang kita buat. Semoga nanti peserta yang lain juga bisa untuk mengulangnya. Tidak apa-apa, nanti catatannya mungkin dalam bentuk tulisan tangan bisa saja, tidak mesti harus selalu diketik biar lebih mudah, ya. Nah, sudah saya tetapkan ini kelompok yang bertanya. Jadi ada kelompok 2, ada 3 orang. Rizkiatun Hasanah sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Azidanur? Azidanur? Nanti setelah admit semuanya nanti saya cek ini ya, ini baru 24 yang masuk belum ya. Ari Aditya Aryadi? Oke, nanti bagi kawan-kawan yang ada mengalami gangguan sinyal tolong diberi infokan kepada saya di grup itu ya. Ini biar nanti saya mudah untuk menentukan kegiatan berikutnya. Baik, untuk mulai ini nanti presentasi ini dibatasi itu ya. Yang lama hanya 15 menit saja, dan sesuai dengan petunjuk kemarin slide-nya itu maksimal hanya 8 slide saja dari awal ya. Baik, dipersilakan untuk Muhammad Abdul Karim sebagai moderator memandu presentasi ini dan diskusi. Silakan. Sekaligus nanti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sambil kartu ya yang sebagai share screen. Ya, silakan. Kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Salam kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini presentasi kita yang pertama untuk mempersingkat waktu dan agar presentasi kita menjadi berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada presenter kita, yaitu Saudari Rendia Auliana. Waktu dan tempat disediakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendia Auliana, sebagai presenter hari ini ingin membahas makalah kami yang berjudul kompensasi. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan
yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan atau lembaga dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam manajemen SDM, kompensasi termasuk dalam salah satu bidang yang cukup sulit karena berdampak bagi tujuan strategis organisasi. Karena kompensasi ini merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem kompensasi membantu dalam memberi penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kompensasi dibagikan menjadi dua, yaitu kompensasi secara langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung ialah yang berupa gaji atau balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap atau sudah ada ketetapan gajinya, serta mempunyai jaminan yang pasti. Sedangkan kompensasi tidak langsung ialah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan, seperti asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Tujuan pemberian kompensasi. Menurut Hasibuan 2009, tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang memenuhi standar, terus mempertahankan karyawan yang sudah ada yang berkualitas tadi agar tidak terpengaruh kepada organisasi atau perusahaan lain. Adanya keadilan agar mempererat hubungan antar manajer dan juga karyawan. Terus memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya, efisiensi biaya, tingkat biaya yang layak. Administrasi legalitas, terdapat batasan legalitas karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang terhadap karyawan untuk memperlakukan karyawannya sebagai aset perusahaan atau lembaga tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen kompensasi. Menurut Ripai dan Sagala, komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gaji, yaitu balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan, bayaran yang sudah ditetapkan. Terus ada upah, yaitu imbalan yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada insentif, yaitu imbalan langsung yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Terus ada kompensasi tidak langsung, yang saya sebutkan tadi, yang berupa contoh fasilitas-fasilitas, asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, atau uang pensiun. Selanjutnya ada pembahasan tentang langkah-langkah penentuan kompensasi. Menurut Rahmawati 2008, untuk penentuan kompensasi tersebut ada beberapa langkah yang dapat digunakan, yaitu menganalisis jabatan, mencari tahu informasi tentang tugas-tugas atau jabatannya. Terus ada mengevaluasi jabatan, melakukan survei gaji dan upah, menentukan tingkat gaji. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ini ada produktivitas karyawan untuk perusahaan, kemampuan dan kesediaan untuk membayar, permintaan tenaga kerja, organisasi karyawan, berbagai peraturan dan perundang-undangan. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi karyawan terhadap perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Ya,
mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab yang mana telah ada orang yang bertanya, yaitu saudara Azidan Nur dan juga Rizkatun Hasanah. Satunya lagi saya lupa. Mungkin apakah sudah siap pertanyaannya, saudara Azidan Nur? Yang pertama, Rizkiyatun Hasanah. Ada Rizkiyatun Hasanah? Ada ya? Rizkiyatun Hasanah, Anda di depan. Ada, Pak. Anda pertanyaan pertama. Nanti akan dijawab oleh Sohibul Kafi. Kemudian Muhammad Azidan Nur. Nanti akan dijawab oleh Gina Saada. Kemudian Ari Aditya Aryadi. Sudah masuk, Ari? Katanya Pak, Gmail-nya terhapus. Oh, ya. Nanti kita Jadi, berikan agak siapa ya, coba kan belum diinstal, berarti itu kan tidak disiapkan dari situ. Mungkin nanti bisa yang lain menggantikan salah satunya ya, untuk kita tukar saja di periode berikutnya biar tidak melaksanakan tugas nanti Ari Aditya di pertemuan berikutnya. Berikutnya Muhammad Askalani Haitami yang akan menjawab. Silahkan mungkin Rizkiyatun dengan Azidan dulu ya. Silahkan dipandu moderator. Silakan Rizkatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizkatun Hasanah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya, salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah organisasi karyawan. Lalu bagaimana cara organisasi karyawan tersebut dapat mempengaruhi kompensasi, khususnya pada lembaga pendidikan, dan bagaimana contohnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rizkatun Hasanah. Yang selanjutnya kepada saudara Azidan Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azidan Nur dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih sama moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya dan kepada para pemateri yang luar biasa hari ini. Nah, jadi saya sedikit concern juga sih sama faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi sama kayak Rizkatun Hasanah tadi. Tetapi di sini saya ingin membahas di poin produktivitas. Jadi menurut saya seharusnya kompensasi ini yang menjadi faktor untuk memengaruhi produktivitas. Karena dengan adanya engagement akan feedback yang akan didapatkan seseorang, maksudnya dengan adanya kompensasi ini, maka orang itu menjadi produktif gitu. Bukan produktivitas yang mempengaruhi kompensasi, itu menurut saya ya. Nah, banyak sekali definisi tentang produktivitas, tapi di sini saya mengutip definisi dari Hodges dan Gigon. Menurutnya, produktivitas adalah ukuran langsung dari input dan output individu. Input itu seperti waktu dan upaya. Kemudian output itu seperti kualitas kerja, inovasi, dan hasil kerja. Nah, menurut saya, jika kompensasi ini dipengaruhi oleh produktivitas, berarti anggap saja misalkan kita sebut cleaning service di sekolahan, di suatu sekolah gitu, berarti otomatis kalau produktivitas ini mempengaruhi kompensasi, otomatis si cleaning service ini yang mendapatkan kompensasi lebih banyak gitu daripada kita lihat upaya yang dia luangkan, waktu yang dia luangkan gitu, karena kan di cleaning service itu lebih lama ya di sekolahan dibanding guru gitu biasanya. Nah, jika produktivitas ini dijadikan suatu faktor yang mempengaruhi kompensasi, maka si cleaning service inilah gitu, kalau secara logika saya, yang mendapatkan kompensasi lebih banyak. Nah, jadi saya ingin pemateri menjelaskan menurut kalian bagaimana produktivitas bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi
jika merujuk terhadap argumen yang saya kemukakan. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azilan Nur yang telah bertanya. Ini Pak Saudara Ari sudah ada bergabung. Pak. Iya, silakan. Dipersilahkan Untuk moderator. saudara Ari dipersilahkan bertanya. Dibuka suaranya Ari. Ya, suaranya Anda masih di mute gitu. Ari, suara Anda itu dibuka audionya. Ari Aditya, suara Anda tuh masih mute, masih di on mute gitu. Ari Aditya, suara Anda tidak terdengar. Ya, ya. Nah, itu tuh ya, sudah dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ari Aditya Aryadi. Di sini saya ingin menanyakan, apabila sebuah perusahaan tidak memiliki untuk dilakukannya kompensasi, misalnya pemateri sebagai atasan perusahaan dan juga sebagai karyawan, apa yang harus dilakukan pemateri? Misalnya sebagai atasan perusahaan dia ngapain, terus sebagai karyawan harus ngapain? Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada saudara Ari Aditya Aryadi yang telah bertanya. Kita beri waktu kepada para pemateri untuk menyiapkan jawabannya, mungkin sekitar sampai jam 9 lah. Kalau Anda diberi waktu, silahkan sekretaris untuk mengulang jawab pertanyaannya untuk memanfaatkan waktu yang kosong. Silakan diatur moderator. Sekretaris bisa diulang pertanyaannya. Ya, izin mengulang pertanyaan dari penanya. Yang pertama, pertanyaan dari Rizkarun Hasanah. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah organisasi karyawan. Lalu bagaimana cara organisasi karyawan dapat mempengaruhi kompensasi khususnya pada lembaga pendidikan, dan bagaimana contohnya? Yang kedua, pertanyaan dari saudari Ajidan. Mohon maaf, sebelumnya saya masih belum menangkap pertanyaan dari saudari Ajidan. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari saudari Ari. Pertanyaan dari saudari Ari Aditya Aryadi, yaitu apabila sebuah perusahaan tidak memiliki dilakukannya kompensasi, bagaimana, kata saudara Ari. Nah itu karena kebiasaannya mungkin setiap perusahaan itu ada yang namanya kompensasi, tapi di sini saudari Ari bertanya, apabila sebuah perusahaan tidak memiliki dilakukan kompensasi, bagaimana, atau saudara Ari? Mungkin itu. Dan untuk yang pertanyaan kedua dari saudari Ajidan, mungkin bisa saya minta ulang kepada saudari Ajidan. Silakan Ajidan, diminta pertanyaan yang simpel, yang pokoknya saja. Ya, baik. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi, bagaimana produktivitas bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi gitu, sesuai dengan argumen yang telah saya kemukakan. Jelas nggak Pak Ojan? Oh iya. Saya ulang pertanyaan saudari Ajidan, yaitu bagaimana bisa produktivitas dapat mempengaruhi kompensasi jika merujuk terhadap argumen yang saudari Ajidan tadi kemukakan. Begitu.
Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan ulang terkait pertanyaannya para penanya. Ya, benar itu pertanyaannya dari para penanya yang disampaikan oleh sekretaris tadi, ada yang salah tangkap mungkin. Sambil menunggu kawan-kawan kita untuk mempersiapkan jawaban di jam 9 moderator ya. Sudah benar itu untuk Rizkyatun Hasanah, kemudian Ari Aditya, kemudian Muhammad Azidan Nur. Sudah persis ya, benar ya pertanyaan ditanyakan itu ya. Ya, kalau memang itu yang ditanyakan, silahkan sudah siap mungkin pada kelompok penjawab. Sohibul Kahfi, Gina Sa'adah, dan Muhammad Askalani Haitami. Diatur moderator, siapa dulu diberikan kesempatan atau mungkin yang siap bisa menjawabkan lebih dahulu. Sambil menunggu sampai jam 9 ya, jadi 3 pertanyaan ini adalah faktor-faktor yang terkait untuk mempengaruhi besarnya kompensasi. Ya, jadi tadi ada organisasi yang mempengaruhi kompensasi. Silahkan nanti ditambahkan apa nama organisasi pada lembaga pendidikan, ya, terutama guru atau mungkin kan jika ada adalah tenaga administrasi. Nah, jadi bagaimana upayanya sehingga dia berpengaruh ya untuk menentukan besarnya kompensasi dari anggota-anggotanya. Yang kedua tadi ya, paradigmanya tadi apakah produktivitas yang mempengaruhi besarnya kompensasi ataukah ya, kompensasi yang mempengaruhi produktivitas. Nah, lalu dijelaskan ini bagaimana seharusnya ya. Nah, yang kedua tadi ya. Bukan yang kedua, yang ketiga dari Ari Aditya. Nah, ini apa yang terjadi bila perusahaan tidak memiliki aturan dalam kompensasi. Bukan tidak memiliki kompensasi, kalau tidak ada kompensasi masa orang mau bekerja gitu ya. Nah, jadi mungkin maksudnya ini kalau ada tidak ada manajemen kompensasi, sistem kompensasi tidak ada, apa yang terjadi terutama untuk pekerja dan juga manajernya. Nah, ya, saya memberikan arahan. Silakan. Tidak ada. Siapa dulu yang mau memberikan tanggapannya? Ya, Sohibul KHP, ada Sohibul KHP, sudah siap Sohibul KHP. Pendapat Anda Sohibul KHP, nanti tidak apa-apa, yang penting Anda bisa mengajukan tanggapan dulu, masalah nanti relevan, sempurna atau tidaknya nanti kita diskusikan. Nanti ada saja boleh sisi tambahan, mungkin partisipan ingin menambahkan, dipersilahkan nantinya, tidak kita tentukan. Silakan Sohibul KHP, suaranya agak jelas Sohibul KHP. Jelas terutama suara saya gitu ya, kalau ya. Dia tadi Pak Maka sudah memposting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tertutup lagi Sohibul KHP. Anda mute suaranya itu. Dibuka suaranya. Ini Pak. Baik,
di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rizkatun Hasanah tadi, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Salah satunya adalah organisasi karyawan. Jadi tadi pertanyaannya, tolong berikan contohnya yang ada dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa organisasi karyawan yang dimaksud dalam faktor yang mempengaruhi kompensasi di sini adalah kan di setiap lembaga atau perusahaan itu pasti ada bagian-bagian atau divisi-divisi tertentu yang menangani tugas dan tanggung jawab dari mereka masing-masing. Nah, jadi di situ kenapa disebutkan bahwa hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kompensasi? Ya karena kompensasi sendiri bisa ditentukan, disesuaikan dengan divisinya masing-masing atau tanggung jawab dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan tersebut. Contohnya kita ambil di lembaga pendidikan. Seorang kepala sekolah merupakan jabatan yang lebih tinggi daripada para guru yang mengajar langsung kepada murid-murid di dalam kelas. Nah, itu kan beda tingkatan. Nah, jadi kompensasi bisa dilakukan sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab yang mereka lakukan masing-masing. Jadi kan mungkin kan gaji atau kompensasi guru itu sama lawan yang dimiliki oleh kepala sekolah, begitu juga sebaliknya, karena dari dua jabatan tersebut mereka memiliki beban kerja yang berbeda di setiap bebannya masing-masing. Makanya kenapa di sini juga disebutkan bahwasanya organisasi karyawan itu merupakan faktor yang mempengaruhi dalam kompensasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau perusahaan. Nah, demikian yang mungkin dapat saya jawab. Bagaimana? Kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, silakan moderator. Ya, Jenuk, maaf sebelumnya dari Muhammad Abdul Karim, jadi sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Sohabil yang pertanyaan dari Rizka menerima jawaban dan materi. Oke, saya ingin arahkan, jadi yang dimaksud organisasi ini adalah organisasi pekerja, bukan jabatan-jabatan ya, yang dalam divisi-divisi atau jabatan dalam jenjang tertentu ya, yang mempengaruhi kompensasi. Kalau itu sudah pasti, jadi itu dilihat dari tanggung jawabnya. Ya, jadi kalau tanggung jawabnya itu besar, jabatannya tinggi, tentu kompensasinya besar. Tapi saya menangkap yang dimaksud ini adalah organisasi pekerja. Ya, nah jadi Anda cari informasi, saya berkati, kalau organisasi guru itu apa namanya? Ya, lalu bagaimana peran mereka dalam memperjuangkan anggota-anggotanya agar mendapatkan gaji yang layak atau sesuai. Itu maksudnya. Atau bisa jadi sambil nanti saya berkata mencari informasi, mungkin moderator diatur siapa penanggap berikutnya. Ya. Gina Saadah atau Askalani dulu.
Silakan. Selanjutnya yaitu kepada penduduk dari Ginanda ada filsafat isyaratiyah, ada filsafat wujudiyah yang membaik menggabungkan antara tradisi berpikir logis, berpikir burhani dan berpikir irfani ya. Jadi antara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Saadah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penanya dan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Nur yang pertanyaannya, bagaimana produktivitas bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi jika merujuk pada argumen yang sudah dikemukakan. Jadi di sini dijelaskan bahwa produktivitas di dalam faktor yang mempengaruhi kompensasi ini perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non material. Untuk itu perusahaan produktivitas dalam kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Jadi sebelumnya kita katakan bahwa ini merupakan kemampuan setiap orang terhadap efektivitas dan efisiensinya dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian untuk kompensasi itu sendiri kan berupa imbalan ataupun sumber pendapatan yang didapatkan oleh karyawan yang diperolehnya itu dari pendidikan ataupun keterampilan yang dimilikinya dengan menunjukkan kerjanya. Nah, jadi kenapa produktivitas ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kompensasi? Jadi seperti ini, misalkan seorang karyawan itu melakukan suatu pekerjaan dalam sebuah perusahaan itu dengan baik dan benar sesuai dengan sistematika yang diinginkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut akan mampu melahirkan sebuah kerja yang efektif dan efisien yang akan memberikan produktivitas ataupun keuntungan bagi perusahaan, karena dengan adanya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terhadap kinerja yang diberikan oleh karyawan tersebut, maka itu akan memberikan perusahaan tersebut kebijakan untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan nilai kerja yang sudah diberikan oleh karyawan tersebut. Mungkin dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudara Aziza Nur? Apakah ada tanggapan atau tambahan? Ya, baik. Terima kasih ya Gina telah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, yang saya pahami dari pemaparan saudari Gina tadi, ini merupakan sebuah perusahaan ya. Jadi yang bisa saya ambil contoh di dalam kasus ini adalah seperti halnya bank gitu. Jadi kayak kan ada di dalam suatu bank itu orang yang mencari nasabah. Nah, jika seseorang ini yang mencari nasabah itu banyak gitu nasabahnya yang dia dapatkan, maka kompensasi yang dia dapatkan juga akan lebih besar gitu, gajinya akan bonusnya akan mendapatkan bonus gitu dia. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pendidikan nih, kan tadi saya bilang kayak saya contohkan di cleaning service sekolahan gitu. Nah, kalau di sekolahan kan produktivitasnya ya maksudnya tidak ada target yang harus dicapai seperti apa namanya bank yang mencari nasabah tadi gitu. Nah, saya ingin saudari menjelaskan apa di dalam dunia pendidikan gitu. Ya, silahkan. Ya, jadi ini bagaimana ini terkait dengan struktur atau komponen kompensasi. Ya, jadi ada yang prestasinya tinggi, yang banyak mendapatkan nasabah, pendapatannya lebih tinggi.
Nah, itu apa tuh? Bagaimana pengaturannya di kompensasi? Nah, termasuk nanti bagaimana di sekolah, apa yang membedakan yang berprestasi, yang produktivitas tinggi di sekolah dengan yang tidak. Nah, itu maksudnya. Silakan. Tadi Ajudan Nur ya. Ya, silakan. Berikutnya, silakan. Mungkin Askalani dulu, nanti menanggap tadi penanya tadi, penjawab tadi bisa menambahkan mengklarifikasi yang dua tadi. Silakan Askalani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ari Aryadi. Pertanyaan tadi mengenai bagaimana jikalau di suatu perusahaan itu tidak memiliki sistem kompensasi atau manajemen kompensasinya. Menurut saya hal itu tidak menjadi masalah, akan tetapi dengan adanya kompensasi maka hal itu membuat daya tarik karyawan untuk lebih giat dalam hal bekerja. Maka dari itu alangkah lebih baiknya di setiap perusahaan itu memiliki mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Ya, silahkan. Silakan moderator, itu sudah mereka semua muncul. Bagaimana saudara Ari Aditya Aryadi, apakah sudah bisa diterima atau mungkin ada sanggahan? Ya, bismillah. Saudara Ari. Tadi saya salah sebut pertanyaan. Maksud saya apabila sebuah perusahaan itu tidak mampu membayar kompensasi. Ini apa konsekuensinya bagi perusahaan atau pegawai jika jika organisasi tidak mampu membayar kompensasi. Nah, ya. Oke, sambil memikirkan dulu, silahkan konfirmasi. Mungkin ada tambahan dari penjawab pertama dan kedua tadi. Dari saudara Gina dan saudara Sohibul Kahfi, apakah ada tambahan? Gina, Anda saya pin ini biar Anda aktif. Gina. Puan Bapak, belum Pak. Ya. Oh ya. Dalam figur sisa hai ibnu yakza nanti kan kita lihat di dalam Silakan Sohibul Kahfi. ada yang namanya hai ibnu yakza, seorang yang lahir secara Sohibul Kahfi, silakan Andi verifikasi lagi. kemudian nanti dia tumbuh berkembang mengembangkan kemampuan akal dia, rasionalitas. Jadi yang nanti pada akhirnya di penghujung kehidupan dia ketika dia sudah matang secara ilmiah, dia bisa berdiskusi. Ada Sohibul Kahfi, silakan. Semampu Anda saja, nanti setelah ini masing-masing Anda menambahkan sekali lagi, saya akan menyempurnakannya. Silakan. Hijrah dia dari kalangan berkejuran sehingga di pola yang menjadi
Oke, kalau tidak dilewati saja silahkan Gina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Gina? Ini Pak. Ya, mungkin di sini saya akan menanggapi kembali pertanyaan dari saudara Aji dan Nur. Jadi mungkin itu berkaitan dengan insentif di dalam komponen kompensasi, di mana kan insentif ini memberikan imbalan kepada karyawan melebihi standar yang ditentukan karena dia melakukan pekerjaan melebihi dari target yang ditentukan. Jadi seperti itu mungkin. Ya, ada insentif bagi yang mencapai atau melebihi target pekerjaan. Nah, kalau di sekolah Gina, gimana itu nanti guru yang berprestasi lebih tinggi? Nah, seperti apa nanti contohnya? Ada nanti milik yayasan, kepala sekolah, kan memikirkan ini guru-guru yang produktivitas tinggi masa tidak ada pemberian kompensasi yang lain. Nah, gitu. Mungkin jika dicontohkan di dalam dunia pendidikan, sebenarnya kompensasi ini tidak hanya berbentuk uang ataupun berbentuk uang, tetapi kompensasi ini juga bisa berbentuk kepada kenyamanan lingkungan yang diberikan oleh suatu sekolah kepada karyawan-karyawannya. Nah, selain itu juga mungkin adanya peluang peningkatan karir bagi karyawan seperti guru yang diberikan atas prestasi yang dimiliki oleh seorang guru ataupun karyawan itu tadi, Pak. Iya, ya. Jadi yang tidak berbentuk materi begitu ya. 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 Oke, yang terakhir tadi ada tidak ketemu sudah Askalani. Ya, jadi yang tidak mampu katanya membayar kompensasi. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menurut saya apabila suatu perusahaan itu tidak dapat membayar atau memberikan kompensasi kepada karyawannya, mungkin hal ini terjadi karena adanya kebangkrutan terhadap perusahaan tersebut. Maka untuk menanggulangi hal itu, seorang pimpinan atau manajer dari perusahaan tersebut setidaknya memberikan penghasilan dari apa yang ia dapat kepada karyawannya untuk imbalan terhadap karyawan-karyawan yang telah bekerja terhadap perusahaannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke ya. Baik. Sambil saya bantu moderator, ya, mungkin dari partisipan yang lain silahkan ada yang punya pendapat. Ada mungkin? Ya. Siapa yang ada partisipan? Sekaligus saya catat namanya. Ini sekaligus saya jadikan penilaian, ya mungkin bahas tadi insentif dari partisipasi Anda, ya. Ada? Silahkan, kalau moderator tidak ada diakhiri, nanti disilahkan ke saya. Oke, terima kasih banyak kepada materi dan para audiens yang telah berkontribusi pada presentasi hari ini. Mungkin apabila ada salah hilap, saya mohon maaf mewakili kelompok 1. Untuk mengakhiri presentasi kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya ingin memberikan tambahan penjelasan ya, terkait dengan materi kompensasi. Jadi kompensasi ini adalah pemberian imbalan sebagai ya, penghargaan atas produktivitas kerja yang diberikan oleh seorang pegawai. Ya, terutama di sekolah tadi adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, tujuannya seperti dalam hal itu termasuk adalah untuk memelihara kesetiaan pegawai, meningkatkan produktivitas. Ya. Nah, komponen-komponennya tadi ya termasuk
bukan hanya gaji, ada insentif atau ada bonus, ada pemberian fasilitas atau kesejahteraan, mungkin termasuk di sana ada asuransi, ada kesehatan, ada sampai kepada tabungan untuk pensiun. Nah, faktor-faktor yang pengaruhnya bermacam-macam, gitu ya. Nah, yang jadi pembicaraan kita di sini lebih fokus kepada tadi adalah pertama organisasi kinerja atau organisasi pegawai. Jadi ada yang kita mengenal kalau di perusahaan itu adalah serikat pekerja, ya. Jadi ada perkumpulan-perkumpulan pekerja yang dengan mereka membuat perkumpulan tersebut memiliki daya tawar sehingga tidak diberlakukan ya dengan dapat diperlakukan dengan baik sebagai mitra dari organisasi atau sekolah. Nah, di lingkungan perusahaan, di lingkungan sekolah ya ada untuk guru itu namanya kita sebut dengan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, untuk PNS ya mereka nanti kalau dalam rapat dengan pemerintah untuk penyusunan sistem penggajian atau imbalan, mereka bisa memberikan masukan. Nah, tetapi juga ada pada guru-guru honorer, ya biasanya di setiap kabupaten kota ada organisasi atau perhimpunan guru-guru honorer. Tapi terkadang karena daya tawar dan ya kesatuan mereka ini kurang kompak, terkadang perhatian terhadap mereka juga kurang bagus. Nah, jadi tentunya nanti perlu digalang ya, organisasi atau serikat kerja bagi tenaga kependidikan. Ini kita agak jarang, misalnya nanti perkumpulan tenaga kependidikan. Kalau guru itu sudah banyak macam-macam, ada ikatan profesi mereka, ada ikatan berdasarkan jabatan mereka. Nah, jadi diharapkan nanti dengan organisasi pekerja tersebut ya, dapat memberikan masukan atau mungkin nanti terutama pada pemerintah sebagai dasar penentuan kompensasi. Nah, idealnya dalam kompensasi ini pertimbangannya nanti menentukan tarif upah minimum untuk dapat hidup layak. Tapi dalam kenyataan karena ketidakmampuan ya entah ketidakmampuan lembaga sekolah ya, atau yayasan atau juga tidak ada pekerjaan lagi sehingga kadang imbalan atau kompensasi tersebut ya kita anggap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum atau layak. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ya pertanyaan yang ketiga Aditya tadi, nah ini masalah sebenarnya. Jadi harusnya ada sistem kompensasi. Ya, kalau tidak ada kompensasi nanti susah menentukan, ada bermacam-macam ketidakberesan, nanti ada masa kita berbeda, pekerjaan sama, tugas sama, produktivitas sama misalnya ya. Nah, kalau memang nanti organisasi atau sekolah memiliki keterbatasan dalam memberikan kompensasi ya agar organisasi sekolah tidak bubar perlu mufakat atau musyawarah. Nah, ini mungkin karena keterbatasan organisasi sekolah untuk mendapatkan dana, mendapatkan bantuan lain untuk kompensasi. Jadi kalau Anda lihat di sekolah-sekolah di madrasah itu, ya mereka mengandalkan kegiatan untuk penggalangan dana, bukan hanya uang. Ya misalnya mohon maaf, sewaktu musim panen, mereka mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah berupa hasil bumi atau berupa padi. Dan itu disumbangkan untuk sekolah. Dan ini nanti ya tentunya tergantung kreativitas lembaga atau yayasan dalam menghimpun dana. Jadi produktivitas tadi ya mohon maaf ya bisa jadi nanti di pondok pesantren itu gajinya hanya sangat sedikit, tapi ada pemberian fasilitas, disediakan rumah, disediakan tanah untuk berkebun, kemudian diberikan beras. Ya. Jadi berupa uang hanya sedikit, itu sebagai salah satu bagian dari kompensasi. Nah, pertanyaan dari ajudan tadi ini agak bingung kita ya dalam kenyataan. Apakah produktivitas yang menentukan kompensasi ataukah kompensasi yang menentukan produktivitas? Jadi kalau orang berpikir praktis, kalau kompensasi ya bahasa
kita sederhanakan, kalau gajinya, kalau upahnya besar, tentu orang rajin, gitu ya. Nah, tapi gaji itu tidak uang itu tidak semata-mata sebagai salah satu motivator untuk meningkatkan motivasi. Jadi nanti suasana kerja, ya, kalau suasana kerjanya risikonya pekerjaan itu penuh tinggi, bagaimana orang mau bekerja dengan baik, ya. Nah, misalnya Anda nanti diminta bekerja sebagai pengantar makanan pada situasi perang, belum tentu walaupun gajinya besar Anda menerima pekerjaan tersebut. Jadi keadaan ideal menurut saya, ya, ada standar upah, standar kompensasi. Terhadap mereka yang berprestasi diberikan insentif atau bonus seperti yang ditambahkan Gina Saada tadi, ya. Nah, untuk di sekolah misalnya prestasi ini diukur dari ya tingkat kehadiran guru yang rajin, yang berprestasi, atau nanti dibuktikan dari tingginya nilai rata-rata siswanya, atau mungkin nanti terbaik dalam ujian nasional kalau masih ada ujian nasional. Nah, atau kalau pegawai, ya, nanti menyelesaikan pekerjaan waktu yang lebih awal, yang lebih cepat. Selain, ya, yang tidak berbentuk, ya, misalnya tadi ada penghargaan, ada sertifikat, ada kemudahan naik jabatan atau pangkat, ya, yang berimplikasi nanti kepada tambahan pendapatan. Nah, kemudian juga untuk promosi juga, ya, jadi yang berprestasi tinggi diberikan hak promosi yang lebih baik. Nah, ya. Itu saya pikir tambahan dari saya. Semoga perkuliahan ini memberikan inspirasi nanti bagi kita kalau kita nantinya menjadi pekerja atau karyawan atau mungkin menjadi kepala sekolah atau yayasan. Nah, demikian perkuliahan hari ini. Mohon maaf kita lebih awal karena saya juga ada kegiatan untuk pendampingan akreditasi program ilmu perpustakaan. Ya, sebelum saya akhiri, saya cek ya kehadiran Anda. Mohon maaf, silahkan nanti dijawab. Ya. Anda boleh keluar. Ya. Subhan Pauji bergabung? Tidak ada ya. Nah, nanti mungkin dikonfirmasi saja, nanti saya minta di grup apa nih penyebabnya tidak bisa bergabung. Ahmad Fajar baru bergabung ya, Ahmad Fajar. Oke. Kemudian berikutnya Ihsanul Fikri. Ihsanul Fikri. Belum ada ya. Oke. Kemudian Rizda Emilia. Hadir, Pak. Oh iya, Anda mungkin kenapa Rizda jadi terlambat bergabung, Rizda? Ada kendala jaringan? Dari awal sudah bergabung, Pak. Oh ya. Ya. Ini kelewat berarti mengecek nama Anda. Kan biasanya di samping ini ada info berdasarkan nomor masuk. Ya. Kemudian berikutnya Hatami Anwari. Muhammad Hatami Anwari. Belum ada ya? Belum ada. Muhammad Ilmi. Belum ada. Ya. Kemudian Yapi Aulia. Yapi Aulia. Sudah belum ya. Nur Hidayah. Ini yang ada. Hadir, Nur Pak. Hidayah sudah ya, sudah ada ya. Oke. Kemudian Nizar Zaid. Muhammad Nizar Zaid belum ada ya. Kemudian berikutnya Muhammad Igaraidi. Belum ada. Ya. Nah, oke. Yang lain sudah saya cek kehadiran Anda. Ini karena di samping layar saya tertera nama Anda. Malah ada beberapa yang 2 masuk. Misalnya tadi Rindia 2, Kahfi 2, tidak apa-apa. Anda ikut 2 media. Baik, demikian terima kasih. Insya Allah nanti untuk petugas untuk minggu berikutnya akan saya sampaikan di grup. Terima kasih dan kita akhiri bersama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa kan kita minggu berikutnya pakai Google Meet lagi lancar insya Allah ya. Tinggi Pak. Tinggi Pak.
Oke, silahkan Anda untuk lab atau untuk keluar. Saya juga keluar. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Tinggi, Pak.